Wilujeng enjing kasadayana. Nah, tina pelajaran poe ieu urang bade diajar ngenaan mikawano ngaran-ngaran pakakas atawa barang atau benda jeung kagiatan. Nah, oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang nama-nama benda dan kegiatan, serta nanti akan ada juga tentang soal-soal cerita. Bukan soal cerita ya, tapi tentang cerita ya di dalam bahasa Sunda. Oke, langsung saja kita mulai. Sekarang silahkan anak-anak perhatikan dulu video ini. Nah, bukunya bisa disimpan terlebih dahulu. Ya, nanti di akhir ada latihan soal bisa dikerjakan di buku tulis bahasa Sunda. Ya, oke, kita lanjut saja. Nah, di sini ada maca carita. Nah, anak-anak boleh sambil ikut membaca ya bersama Bu Dede. Nah, di sini ada soal caritanya. Jadi yang sebelah sini adalah bahasa Sundanya dan ini bahasa Indonesianya. Ya, jadi yang ini adalah terjemahan dari yang ini, ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. Liburan di lembur Nini. Liburan di lembur Nini teh asih sarenggali kacida betahna. Waktos liburan saminggu teh tekaraos. Ampir unggal dinten gali ameng ka sawah ngurek belut ngalakeuyeub atanapi ngudak-ngudak papatong. Ari asih mah papasakan sareng nyoo boneka weh di bumi sareng biida. Nah, jadi itu adalah sebuah cerita di mana judulnya adalah Liburan di Lembur Nini. Ya, atau artinya adalah liburan di kampung nenek. Ya, ini ada terjemahannya. Oke, sekarang kita baca bersama-sama liburan di kampung nenek. Ya, kalau misalnya kalian mau ikut membaca, kalian bisa pause dulu, di stop dulu videonya, kemudian kalian baca ya. Kalau Bu Dede bacanya terlalu cepat, ya. Oke, liburan di kampung nenek. Liburan di kampung nenek asih dan galih betah sekali atau nyaman sekali. Waktu liburan seminggu tidak terasa. Hampir setiap saat Galih, ini harusnya Galih ya nak, bukannya Galuh. Galih main ke sawah, kemudian menggali lubang belut, menangkap kepiting kecil, ataupun mengejar-ngejar capung. Kalau Asi, main masak-masakan dan bermain boneka saja di rumah bersama Biida. Nah, jadi isi dari cerita ini atau bacaan ini adalah menceritakan tentang Asi dan Gali yang senang sekali liburan di rumah nenek. Ya, sampai waktu 1 minggu pun tidak terasa. Hampir setiap hari Gali pergi ke sawah ya untuk menggali lubang belut. Nah, maksudnya ngurek belut itu, ngurek artinya adalah menggali. Ya, bukan menggali belut ya, tapi menggali atau menangkap belut dengan cara menggali di lubang untuk tempat belut tersebut ya. Kemudian ada ngalakeuyeub. Ngalakeuyeub artinya adalah menangkap kepiting kecil ya. Keuyeub itu adalah kepiting kecil. Kemudian ada ngudak-ngudak papatong. Nah, ngudak-ngudak papatong artinya adalah mengejar-ngejar capung. Ya, seperti yang kalian sudah tahu di pertemuan sebelumnya ada yang namanya papatong. Ya, papatong adalah capung. Ya, oke. Jadi ini adalah sekilas cerita tentang liburan di rumah Nini, di kampung nenek. Ya, liburan di lembur Nini atau di kampung nenek. Oke, selanjutnya di sini kalian bisa baca sendiri tentang ngaran-ngaran pakakas atau nama-nama benda. Ya, yang pertama ada pintu. Pintu bahasa Sundanya adalah panto. Kemudian kursi, bahasa Sundanya adalah korsi. Sepeda, sepeda bahasa Sundanya adalah sapeda. Kemudian pensil, patlot.
Ya, bahasa Sundanya patlot. Kemudian kunci. Bahasa Sundanya kunci. Kemudian teko. Bahasa Sundanya ketel. Kemudian bola. Bahasa Sundanya bal. Penggaris. Nah, bahasa Sundanya garisan. Kemudian sepatu. Bahasa Sundanya sapatu. Kemudian yang terakhir, penghapus. Bahasa Sundanya pamupus. Nah, nanti ini akan Bude dikirim ya materinya di Google Classroom, di mana kalian bisa download dan bisa dibaca-baca lagi ya untuk dipelajari. Oke, selanjutnya kita membahas tentang kegiatan. Nah, di sini ada macam-macam kegiatan ya. Yang pertama ada duduk. Nah, duduk bahasa Sundanya adalah diuk. Kemudian membaca. Bahasa Sundanya maca. Kemudian mandi. Bahasa Sundanya ibak. Kemudian makan. Bahasa Sundanya tuang. Kemudian mencuci. Bahasa Sundanya nyeseh. Ya, mungkin ini lumayan sulit untuk kalian ya. Kalian bisa ikuti Bu Dede membacanya. Ya, mencuci. Nah, bahasa Sundanya adalah nyeseh. Ya, ingat kalau ada E dan U dibacanya jadi E. Kayak orang sendawa. Ya, berarti nyeseh. Kemudian, yang selanjutnya yang keenam. Bersih-bersih atau bebersih. Kemudian, menonton atau lalajo. Menyapu. Bahasa Sundanya nyapu. Kemudian menari. Ngibing. Belajar, diajar. Nah, itu jadi yang ada di sebelah sini itu adalah bahasa Indonesianya. Nah, setelah yang sama dengan itu adalah bahasa Sundanya. Sama seperti yang tadi, nanti materinya akan dikirim di Google Classroom. Jadi kalian bisa di-download materinya untuk kalian pelajari. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Bu Dede punya tugas nih untuk kalian, di mana kalian harus belajar untuk menyusun huruf ya, atau menyusun kata-kata ya di dalam bahasa Sunda ini. Nah, tugasnya itu kalian tinggal menentukan ini kalimat apa yang benarnya ya. Jadi ini ada kalimat yang Bu Dede acak-acak. Kemudian nanti kalian taruh di sini titik-titiknya. Nah, cara mengerjakannya nanti kalian boleh lihat di slide yang sebelumnya, materi sebelumnya tentang nama-nama benda dan nama-nama kegiatan. Ya, nanti kalian tentukan penulisannya yang benar seperti apa, kemudian bisa isi di titik-titik ini. Ya, boleh ini di print atau boleh juga kalian menulis di buku tulisnya ya, kemudian nanti dijawab saja. Oke, setelah kalian selesai nanti silakan difoto kemudian dikirim ke Google Classroom ya untuk tugasnya. Jadi ini adalah tugasnya itu menyusun huruf menjadi kecap atau menyusun huruf menjadi kata-kata yang benar. Ya, nanti difoto dikirim ke Google Classroom. Kemudian untuk minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kita adakan PH atau penilaian harian. Ini penilaian harian yang kedua. Ya, nanti yang keluar tentang nama-nama barang, nama-nama binatang, nama-nama kegiatan, dan juga materi tentang diajar maca. Ya, yang kalian masih ingat ya, yang tentang main bal dan juga tentang ngibing. Ya, nanti akan Bu Dede keluarkan juga di soalnya. Ya, oke, jadi ini adalah materi untuk PH tema 2. Nanti karena kita sudah belajar mengerjakan di LMS, nanti soal PH-nya akan diadakan di LMS. Ya, jangan sampai ada yang lupa untuk mengerjakannya. Ya, oke, jadi untuk tugas hari ini, ya boleh diingatkan kembali tugas hari ini itu adalah menyusun huruf menjadi kata-kata yang benar. Di sini ada 5 soal. Tinggal kalian
Tuliskan kata-kata yang benarnya menjadi seperti apa, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Ya, mau di-print boleh, mau langsung dijawab di sini biar di-print. Ya, kemudian mau ditulis tangan juga di buku tulis boleh. Ya, nanti kirim ke Google Classroom. Oke, Bu Dede rasa video untuk kali ini sudah cukup. Mudah-mudahan dapat anak-anak pahami. Ya, mohon maaf jika penjelasan Bu Dede terlalu cepat. Nanti kalian bisa baca-baca kembali materinya Bu Dede kirimkan ke Google Classroom. Ya, oke. Salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa. Hatur nuhun.